Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rumah Sedekah NU yang saya hormati, yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan berdiskusi kembali yang kita sebut sebagai ngopi seni setiap Rabu malam. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu Mas Cakra Negara. Ini panggilannya Sam Cakra. Beliau adalah pemilik dari Taman Pinus, kemudian wisata camper van park di Taman Pinus juga. Jadi yang alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama dengan kita semua untuk berdiskusi tentang bagaimana pengembangan wirausaha, bagaimana memulai hidup ini, dan bagaimana menjalankan kehidupan keluarga saat menjadi wirausaha. Assalamualaikum Mas Cakra. Waalaikumsalam, Matur Nuwun Gus Sodik, sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Kondisinya baik? Alhamdulillah. Yang penting nomor satu sekarang sehat. Ya, sekarang sehat itu menjadi sesuatu yang mahal, betul. Jadi ini Mas Cakra, jadi terima kasih telah hadir di channel Rumah Sedekah NU. Iya, Gus. Mas Cakra bisa bercerita awal mula jadi wirausaha itu seperti apa? Tiba-tiba kok pengen jadi wirausaha itu? Iya, sebenarnya saya itu dari keluarga PNS, Gus. Jadi dari mbah itu guru, anaknya kan 8. Jadi bapak itu saudaranya ada 8 bersaudara, semuanya guru PNS semua. Dan mantunya guru PNS semua juga. Saya dulu juga pengennya juga jadi PNS, jadi barisan pegawai negeri. Iya. Jadi dosen dulu pengennya, Gus. Makanya kuliah di Universitas Surabaya di jurusan pendidikan olahraga. Jadi maunya pengen jadi dosen olahraga dulu. Terus di semester 5 itu ikut seminar cara gila jadi pengusaha sama Pak Budi Chandra yang punya Primagama itu, Gus. Primagama, ya. Dari situ mindsetnya langsung berbelok 180 derajat kepengen jadi pengusaha. Nah, habis itu action, terus ya punya beberapa bisnis, dan alhamdulillah hanya dalam waktu 2 tahunan 2011 bangkrut, Gus. Nah, kalau pengusaha kalau nggak gagal belum jadi pengusaha. Karena tidak pernah menemukan caranya bangkit dari kegagalan. Kalau belum pernah gagal. Belum pernah gagal. Ya. Itu nggak bangkrut, terus alhamdulillah 2013 mulai bangkit lagi, 2012-2013 itu mulai bangkit lagi dari bisnis properti, dari homestay, pariwisata, terus 2018 kemarin bikin kuliner lagi di Taman Pinus ini, dan kita kembangkan jadi sebuah tempat wisata keluarga yang kita mulai dengan wisata camper van park yang ya menyambut era new normal. Jadi orang itu berubah kebiasaannya. Dulu kalau berwisata cari yang tempatnya yang rame, yang bagus-bagus, tapi sekarang berubah menjadi berlibur tuh cari yang tempat yang sepi, yang alam, bebas, dan yang paling aman di era pandemi seperti sekarang berwisatanya dengan camper van. Jadi dengan mobil pribadi, kita tidur di mobil, di tenda, di alam, itu yang jauh lebih aman dan sehat. Jadi kita bikin camper van yang mengadopsi dari luar negeri. Kan kalau di luar ada caravan park, ya kita di Indonesia kita bikin camper van park. Ya. Kan begini, anak muda itu rata-rata kan pengen jadi pegawai negeri, pengen jadi pegawai bank, pokoknya pengen jadi pegawai lah. Pakainya pakai dasi, duitnya nggak banyak tapi. Iya, betul. Di samping motivasi dari pemilik Primagama itu, yang mendasari ini apa? Karena kan begini, kadang-kadang kan melihat wirausaha itu repot, wirausaha itu hari-harinya penuh dengan tantangan, gitu kan, orang kemudian males, gitu. Sehingga mencari alasan untuk tidak jadi wirausaha. Ya, jadi prinsip hidup saya yang bisa membuat kita berkembang itu yang pertama kita harus menguasai ilmunya, dan yang kedua harus bernetworking. Karena kunci suksesnya menurut saya 2 hal ini sih. Makanya kalau pada saat ingin terjun ke dunia wirausaha, ya kita perlu menguasai bisnis ilmunya dulu. Knowledge-nya harus betul. punya.
Tapi knowledge-nya pun bukan bukan cuma sekedar belajar terus langsung action, habis itu nggak belajar lagi, continue. Jadi belajarnya terus menerus. Selama kita masih buka usaha ya, selama itu juga kita harus terus belajar. Lalu yang kedua, networking. Jadi memang di dunia usaha itu banyak banget tantangannya, masalahnya, apalagi pandemi seperti sekarang itu aturan pemerintah ganti hari saja sudah berganti aturan, dan itu membuat strategi yang sudah kita siapkan jadi tidak bisa dieksekusi. Akhirnya kayak kemarin kita nyiapkan untuk ini Lebaran waktunya panen nih kan, tempat wisata Gus, tapi ternyata larangan mudik. Ya wah, ini artinya banyak sekali tantangan, tapi pada saat kita punya networking yang bagus, ikut di komunitas bisnis, ya kita bisa sharing antar sesama teman pengusaha. Dari situ kita menemukan insight dan jalan keluar, solusi untuk menghadapi masalah tadi. Jadi ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Betul. Nah, dengan silaturahmi itu kan kemudian banyak teman. Betul. Teman kalau dioptimalkan akan jadi jaringan bisnis. Ya. Betul sekali. Karena itu kemudian ikut di organisasi ya. Iya betul. Jadi mulai dari kuliah dulu memang saya suka ikut organisasi. Mulai SMA ikut OSIS, terus di kuliah ikut BEM. Jadi kalau menurut saya banyak mahasiswa itu yang nggak berani mengambil resiko, misalnya mengambil keputusan untuk jadi pengusaha ya. Mereka selama kuliah hanya cuma datang ke kampus belajar, habis itu balik lagi ke kos, udah seperti itu. Padahal masih banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk ikut organisasi di kampus, jadi ikut BEM, ikut di masjid, dan banyak sekali kegiatan yang lainnya yang itu sebenarnya melatih leadership kita, melatih komunikasi kita, melatih networking tadi, membangun networking itu. Dari situ kita jadi punya motivasi untuk ternyata pada saat kita bangun bisnis itu sudah punya pengalaman di situ. Jadi saya rata-rata dari teman-teman pengusaha kebanyakan kalau dulu ikut di waktu masih kuliah itu banyak kan ikut organisasi. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, kalau pengen jadi ini biasanya kan kendalanya nggak bisa ngatur waktu, ada ini banyak tugas. Sekarang kan apalagi sekarang kuliahnya online aja. Semua bisa diatur kok. Jadi itu kan bagian dari leadership sebenarnya, mengatur waktu diri kita sendiri, mengatur kapan ngerjain tugas, ikut organisasi, bahkan mengurus sebuah bisnis. Kan kita ini kan kalau jadi wirausaha sukses itu kan prinsipnya run without me. Usaha itu harus bisa berjalan tanpa kita harus ada di dalamnya. Betul. Secara terus menerus. Karena prinsipnya bisnis memang seperti itu, kecuali pedagang. Jadi bedanya pedagang sama bisnis kan gitu kan Gus. Kalau pedagang ya kita kerjain sekarang, kalau kita pas sakit ya kita nggak berhenti pemasukan. Tapi kalau kita berbisnis, bukan kita yang eksekusi, tapi super tim kita, partner kita gitu. Oke, jadi saudara-saudara, ini Mas Cakra ini memulai usaha betul-betul dari nol, dan alhamdulillah sudah pernah kembali ke nol. Jadi bukan nol, minus. Jadi dari nol kemudian sukses sampai kemudian minus, dan dengan minus itu sebetulnya kita diajarkan dua hal. Satu, bagaimana kita bangkit dari keterpurukan itu. Yang kedua, sebetulnya kita mendapatkan pembelajaran bahwa kegagalan itu sebetulnya mula dari kesuksesan, karena pasti ada jalan untuk menemukan kesuksesan yang lain. Kalau kita ingat lagunya Omai Rama itu kan banyak jalan menuju Roma. Baik para pemirsa, kita akan jeda dulu, dan setelah itu nanti akan kita kupas tentang pengembangan usaha yang dilakukan mulai dari Taman Pinus sampai kemudian menjadi camper van park di Taman Pinus juga, yang ini dari kuliner tambah ke penginapan dan kemudian ke persewaan dan lain sebagainya. Kita akan kupas setelah ini, dan kita jeda sejenak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, beberapa hari yang lalu Jawa Timur telah dikagetkan dengan datangnya gempa berskala 6,7 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Malang dan berdampak baik di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Lumajang. Mari bersama-sama bantu mereka, mari bergotong royong memberikan sesuatu yang terbaik. Mari sisihkan sebagian kekayaan yang kita miliki untuk diperbantukan kepada para korban yang terdampak gempa baik di Kabupaten Malang, di Kabupaten Lumajang maupun di Kabupaten Blitar. Rp1 uang yang saudara sumbangkan, Rp1 uang yang panjenengan berikan akan memberikan sejuta manfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Bersama kita hebat, bersatu kita lebih kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, kita akan kupas selanjutnya terkait dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Mas Cakra ini. Karena dulu Mas Cakra ini terkenalnya juragan kaplingan. Jadi urusannya properti tapi lebih ke kapling dulu ya. Betul. Kemudian mengalami pasang surut di dalam usahanya dan setelah itu kemudian mengembangkan Taman Pinus. Ya, kebetulan salah satu proyek kafling yang kita kerjakan di Batu itu berbatasan langsung dengan kawasan hutan milik perhutani. Dan dari situ saya melihat bahwa ini sebenarnya hutan ini bisa dikembangkan untuk dijadikan sebuah kafe tematik yang memanfaatkan lahan hutan. Jadi kita tidak menebang pohon tapi hanya memanfaatkan sela-sela pohon dari di bawahnya. Jadi memanfaatkan yang dulu hanya dipakai untuk ditanamin rumput yang misalnya hanya disewakan itu 400.000 per tahun per hektar. Nah, jadi kebetulan perhutani juga ada program untuk meningkatkan value dari hutan itu sendiri untuk dijadikan sebuah wisata. Dan dari itu kita mengajukan proposal dan kita bikin perjanjian kerjasama dengan perhutani. Waktu itu kita mendapatkan lahan seluas 1 hektar. Karena pertama kita bikin kafe, jadi belum tempat wisata yang belum bisa kita tiketkan, kita hanya membayar jasa lingkungan istilahnya itu 5 juta. Yang artinya secara value itu sudah naik dan nanti ada bagi hasil sendiri dengan dengan perhutani. Dan itu sejak Juni 2018, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Awalnya dari kafe itu, terus di awal tahun 2019 saya ikut sebuah acara Meet the Investor namanya, itu di komunitas TDA Tangan di Atas. Dari sana saya ketemu dengan partner investor yang join bergabung dengan Taman Pinus, membantu mengembangkan Taman Pinus yang akhirnya kita kembangkan lagi pengajuan proposal untuk pengembangan lahan, karena untuk pengerjaan proyek wisata ini kurang lebih kita butuh lahan seluas 3 hektar. Dan 2019 akhir kemarin baru turun nih PKS addendumnya, jadi kita baru mulai eksekusi itu 2020 awal. Pas bulan Maret, kebetulan pas bulan Maret baru kita kerjakan 10 hari karena corona. Kebetulan corona akhirnya pending lagi, kita harus tutup waktu itu 3 bulan. Terus baru kita eksekusi lagi itu di bulan Agustus, karena kita buka lagi bulan Juni. Kita ngelihat trennya orang-orang berwisata ini karena udah lama di rumah terus ya Gus. Jadi orang-orang kan pengen wisata, tapi wisata yang tidak ke wisata buatan kayak Jatim Park, karena kan takut, orang-orang masih takut. Jadi ini kayaknya peluang nih, karena
prediksi kita sebenarnya untuk trennya camper van itu masih di tahun 2023 atau 2024. Tapi karena pandemi ternyata maju lebih cepat ya. Hikmahnya pandemi. Betul. Makanya Agustus kita mulai eksekusi untuk ngolah lahan yang di seberangnya kafe itu. Dan Desember 2020 kemarin kita pre-launching dulu, kita pre-opening dan sampai sekarang kita sudah buka untuk campingnya dulu, jadi camping ground untuk camper van untuk mobil. Pemirsa, jadi situasi yang buruk itu sebetulnya kalau kita berpikir positive thinking itu belum tentu menjadi buruk. Kenapa? Karena ketika ada kejadian yang buruk itu, maka sebetulnya bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif ada peluang yang muncul. Nah, salah satunya adalah pengembangan camper van park sini. Tapi saya belum ke camper van park dulu. Saya masih mau bicara Taman Pinus. Taman Pinus itu kan begini, secara teori Taman Pinus itu awalnya kan tidak menarik untuk bisnis. Betul, karena di pinggir jalur itu juga belum ramai. Betul. Ya, bukan jalur umum. Nah, kemudian dikembangkan menjadi kafe. Nah, tentu ada sejarahnya itu. Mengembangkan kafe suka dukanya ketika awal mengembangkan kafe itu seperti apa itu? Ya, di awal itu memang apa ya, kita memilih tempat karena ya kalau biasanya orang buka bisnis itu kan cari yang trafficnya ramai, harus minimal orang lewat tuh per jamnya berapa, sales per day-nya ketemu berapa gitu. Nah, dari situ bisa dihitung tadi. Nah, tapi di Taman Pinus di daerah Jalibar itu, jalur lingkar barat itu sama sekali nggak ada yang lewat. Iya, teorinya kan nggak ketemu kan. Jadi memang kita berpikirnya kita harus bikin sesuatu yang itu menarik untuk membuat orang mau datang meskipun jauh-jauh dari rumah. Dan memang lalu kita konsep bikin kafe Taman Pinus karena memang di hutan pinus, dan kita konsep ada beberapa taman-taman seperti itu. Dengan makanan waktu itu pertama kali kita bikin bakso. Karena memang khas Malang kan kita bakso, karena target market utama kita di Batu juga wisatawan. Nah, kita bikin seperti itu, dan memang 90% orang datang ke Taman Pinus bukan karena orang lewat mampir, tapi karena memang dari rumah sudah pengen ke Taman Pinus. Datang ke Taman Pinus. Nah, iya, membuat orang datang itu gimana tuh? Berarti cara mancingnya kita melalui media sosial. Jadi kita mancingnya bukan di depan outlet kita. Kalau mungkin kalau trafficnya ramai kan kita bisa mancing dari depan, tapi kita mancingnya justru sebelum itu melalui media sosial. Jadi kita nembak pakai iklan maupun Instagram maupun Facebook. Kita tembak ke target market kita di Malang, di Surabaya. Jadi pada saat mereka sudah dapat iklannya itu, jadi kepengen datang ke Taman Pinus. Begitu juga orang wisatawan yang datang ke Batu, itu biasanya kita tembakin untuk orang-orang yang suka berwisata ke Batu. Jadi pada saat masuk ke Batu, ke Jatimpak, mereka kena iklan kita, akhirnya makan siangnya ke Taman Pinus. Jadi nembaknya gitu, strateginya kita rubah. Jadi biasanya tembak jarak dekat, kita tembak jarak jauh. Dari bakso kemudian berkembang, betul. Jadi berkembang gitu. Jadi banyak makanan, jadi food station sekarang. Jadi ada barbecue, ada sebelah, ada yang terbaru kemarin kita baru launching sego jangan. Nah, sego jangan ini perlu diceritakan ini yang sego jangan ini. Ya, jadi konsep di Taman Pinus ini adalah konsepnya bisnisnya kolaborasi. Jadi saya suka berkolaborasi Mas Gus, karena dengan berkolaborasi itu satu mengelola bisnis jadi lebih gampang dan jadi lebih cepat ini dapat duitnya atau suksesnya. Jadi bikin sego jangan pun juga beberapa tenan yang ada di Taman Pinus itu sebenarnya bukan produk kita. Jadi kita fokuskan Taman Pinus itu hanya jualan saja. Jadi pada saat kita pengen melaunching produk baru, kita tinggal nyari partner produksi baru. Jadi ini ada teman yang punya produk makanan masakan Jawa yang enak. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu, kita kolaborasikan dan kita launching di Taman Pinus. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kolaborasi itu penting di dalam bisnis.
Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan jangan bekerja sama dalam keburukan. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri. Homo homini socius. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dan kalau mau sukses maka harus ada orang lain yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudian mengambil kerjasama bisnis ini. Ya. Nah, pola kerjasama yang dibangun seperti apa? Jadi ada macam-macam, Gus. Jadi kalau ya intinya kan win-win ya. Jadi kita punya tempat, kita punya apa namanya, fasilitas yang ada di lokasi, terus mereka punya apa namanya, produk. Nah, nanti marketingnya ya sambil sama-sama mereka juga menjalankan marketing, kita juga menjalankan marketing. Kalau mengenai bagi hasil ya biasanya dari partner yang menawarkan. Nah, jadi karena mereka kan sudah pasti bisa menghitung nih profit mereka berapa yang bisa di-sharekan dengan kami. Itu ya nominalnya apa ya fluktuatif lah, artinya tergantung masing-masing ini ya. Jadi, tapi pada dasarnya kolaborasi itu yang paling penting adalah kelegowoan. Jadi kita harus bisa membesarkan hati kita, legowo. Jadi karena yang namanya kolaborasi ya pas nggak akan mulus terus, biasanya pasti ada gesekannya, terutama kalau pas sepi. Nah, kalau pas rame sih nggak ada masalah biasanya, karena ada yang dibagi. Tapi kalau pas sepi ya, contoh kayak pas seperti ini nih, pas ada larangan mudik, terus ada pembatasan jam buka dan seperti ini, pasti otomatis omset turun. Nah, pada saat yang sepi seperti ini biasanya yang rawan gesekannya. Makanya kalau kita bangun kolaborasi tadi tidak dengan kelegowan hati, biasanya enak kono no, enak iku no. Itu biasanya bikin. Tapi kalau sudah saling memahami, saling mengerti, saling legowo, itu enak Gus, insya Allah. Jadi, jadi kalau ada masalah tinggal dibicarakan. Kalau itu dalam prinsip Islam kan harus ada keikhlasan di antara kedua belah. Untuk dapat ikhlas itu harus ada kejujuran. Supaya sama-sama jujur, maka prinsipnya harus win-win solution. Betul. Semua pihak yang bekerja sama itu saling mendapatkan sesuatu. Betul. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Jadi kalau ada masalah ya bertabayun, ketemu itu. Kenapa kok sepi, biasanya kok turun, ya kita evaluasi bersama. Oke, yang penting selanjutnya apa yang harus kita lakukan biar naik lagi, ya. Perlu duduk bersama seperti itu. Betul. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Untuk selanjutnya nanti kita akan bicara tentang campervan park yang dibangun di depannya Taman Pinus yang sudah eksis terlebih dahulu. Dan kita akan sekali lagi akan jeda sejenak. Harap panjenengan semua tetap stay di channel Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, beberapa hari yang lalu Jawa Timur telah dikagetkan dengan datangnya gempa berskala 6,7 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Malang dan berdampak baik di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Lumajang. Mari bersama-sama bantu mereka. Mari bergotong royong memberikan sesuatu yang terbaik. Mari sisihkan sebagian kekayaan yang kita miliki untuk diperbantukan kepada para korban yang terdampak gempa baik di Kabupaten Malang, di Kabupaten Lumajang maupun di Kabupaten Blitar. Rp1 uang yang saudara sumbangkan, Rp1 uang yang panjenengan berikan akan memberikan sejuta manfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Bersama kita hebat, bersatu kita lebih kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini yang kita kemas dalam program namanya Ngopi Seni di channel Rumah Sedekah NU. Mas Cakra, ya, meneruskan yang tadi kan kita bicara Taman Pinusnya. Nah, Taman Pinus itu setelah dikembangkan kan kemudian berkembang di sebelahnya itu kemudian menjadi Taman Pinus Campervan Park. Ini konsepnya gimana ya? Jadi konsepnya adalah camping di sebelahnya mobil, simpelnya seperti itu. Jadi karena masyarakat Indonesia belum semuanya mengenal campervan, yang artinya kalau campervan itu sebuah mobil yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, mulai dari tempat tidur, alat masak, bahkan kalau di luar negeri itu ada toiletnya juga. Cuma kalau di Indonesia kebanyakan mereka memulainya kan dari mobil pribadi. Seperti saya, dulu saya memulai dari pakai mobil Ayla kecil, yang belakang kita memang setting jadi tempat tidur, jadi beberapa tempat ada peralatan kompor portable juga, tapi kita juga kadang untuk tidur buka tenda di sebelahnya mobil. Jadi kalau campervan ala Indonesia itu buka tenda di sebelahnya mobil itu sudah bisa dikatakan campervan. Jadi berawal dari situ, jadi kita memenuhi ada standarnya di campset atau campervan park ini. Jadi di dalam sebuah set campground gitu ada sumber penerangan lampunya, terus yang paling ada colokan listriknya. Jadi karena biasanya untuk sebuah mobil camper itu perlu colokan listrik dengan gadget, dengan lampu dan lain-lain. Lalu ada sumber listrik air untuk wastafel, air bersih untuk masak dan sebagainya. Terus ada toilet bersih, kita sediakan itu. Jadi kalau camping zaman dulu biasanya kan kita mobil parkir di parkiran, habis itu kita jalan ke tempat camping groundnya. Nah, cuma kalau sekarang mobil bisa langsung parkir di campgroundnya dan kita langsung bisa bangun tenda di sebelahnya. Konsepnya seperti itu ya. Ini namanya campervan, tapi sebetulnya kemah di sebelah mobil. Ya. Tapi banyak juga sekarang yang sudah memodifikasi mobilnya, Gus. Jadi mereka pakai rooftop tent yang tendanya ada di atas mobil. Jadi kayak Samdeka itu sudah punya campervan dari basicnya mobil VW-T5 yang di dalamnya sudah bisa dijadikan tempat tidur. Jadi tidurnya di dalam mobil memang. Tapi ada juga yang bikin tendanya di atas, ada yang tendanya di belakangnya yang model dibuka gini, terus nanti tempat tidurnya bisa dipanjangin gini, bisa butuh tempat tidur. Jadi mereka hanya butuh tempat parkir, terus bisa colok listrik, ada toilet bersih, ada air wastafel untuk air bersihnya, sudah. Itu yang mereka butuhkan. Sekarang tingkat huniannya berapa? Sekarang kita baru ready ada 10 campset, cuma kapasitasnya bisa sampai 15 mobil. Biasanya di tiap weekend kita selalu full. Nah, kalau weekday memang belum terlalu ini. Kalau di pandemi sekarang sih okupansinya masih di angka 40-50%. Lumayan lah kalau 40-50 pada situasi sekarang ini. Nah, sekarang saya pengen tanya, ini kan sudah pernah memulai usaha, jatuh, sukses, terus jatuh, terus sukses lagi, dan sekarang berjalan menjadi sukses. Rahasia suksesnya apa ini? Ya intinya kita terus berbagi, Gus. Jadi saya pernah belajar dari Pak Jamil Azaini di Jakarta. Beliau yang mengajarkan saya tentang formula sukses. Ada empat on. Jadi yang pertama vision. Jadi vision yang kita harus memiliki visi dunia dan visi akhirat. Jadi lalu yang kedua passion. Jadi kita menyelaraskan apa yang passion itu bisa dua hal. Jadi kerjakan apa yang kamu cintai atau cintai apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah action. Jadi
kita harus seberat apapun tantangannya ya harus kita action terus mencari solusi. Nothing. Yes. Dan yang terakhir yang keempat collaboration. Jadi kita memiliki vision yang visi dunia dan visi akhirat disesuaikan dengan passion dan action yang berkelanjutan, dan terakhir collaboration. Jadi di Taman Pinus Camper Van Park pun juga kita mengawalinya bisnis ini dengan kolaborasi, karena kita menjual paket tenda karena modal kita terbatas, pandemi ya, budget pandemi ya, kita tinggal ajak, kebetulan ada teman yang bisnisnya rental tenda, ya, kita ajak untuk masuk, jadi win-win akhirnya. Pada saat di saat seperti sekarang kan nggak ada orang yang mendaki gunung, Gus. Nah, setelah kolaborasi dengan kami ya alhamdulillah jalan lagi dia. Kami tidak punya modal untuk beli tenda ya, ini dapat partner yang bisa nyewakan tenda, yang kita jual bisa lebih mahal, artinya karena kita punya tempat dan fasilitas seperti itu. Jadi ada 4 ya tadi. Yang pertama berbagi. Berbagi itu macam-macam. Bagi untung, bagi hasil, bagi resiko, dan yang paling penting itu kan juga berbagi sebagian atas hasil yang diperoleh, karena itu juga bagian dari kewajiban agama, dan insya Allah tidak ada orang yang menjadi melarat karena berbagi, tidak ada orang yang menjadi miskin karena berbagi. Yang kedua memiliki visi. Jadi usaha itu harus memiliki visi supaya ke depan kita bisa jadi pelopor ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang jadi pelopor, yang di depan. Kita ini harus jadi trendsetter, bukan lagi follower gitu. Yang ketiga passion. Jadi passion. Cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Artinya kita ini harus bekerja sepenuh hati ya. Tidak boleh setengah-setengah. Orang wirausaha itu tidak boleh setengah-tengah. Dan yang keempat tadi adalah collaboration. Jadi kita harus bekerja sama, berbagi dengan yang lain. Yang tadi sudah disampaikan bahwa dengan kolaborasi itu sebetulnya bisa saling menutupi satu sama lain, bisa saling menguatkan, dan bisa bersama-sama jadi kuat. Itu. Kita punya contoh banyak bahwa orang yang bekerjasama, orang yang ini bisa nilainya bisa lebih. Jadi 1 ditambah 1 itu hasilnya harus lebih dari 2. Betul. Itu kalau kita kolaborasi. Beda kalau kita kerjakan sendiri, 1 ditambah 1 ya hasilnya tetap 2. Kira-kira itu ya, Mas Cakra. Ada lagi yang mau disampaikan kepada anak-anak? Ini kepada para penonton, kepada para pemirsa, supaya ini kemudian menjadi bagian dari menyemangati mereka untuk menjadi wirausaha. Dan kita ingin dunia Indonesia adalah dunia wirausaha. Semakin banyak wirausaha, maka Indonesia juga akan lebih sejahtera. Silahkan kalau mau disampaikan. Ya, buat teman-teman anak-anak muda Indonesia, jangan takut untuk menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu pada dasarnya mudah, asal kita mau mempelajari ilmunya dan bergabung dengan komunitas bisnis untuk membangun sebuah networking. Karena semakin banyak silaturahmi dengan berbagai macam orang, dengan networking, kita akan mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat, dan membuat diri kita makin bertumbuh, berkembang. Otomatis pada saat diri kita makin bertumbuh, bisnis kita juga akan makin bertumbuh. Makanya pada saat kita banyak masalah, justru jangan mengurung di rumah. Jangan berdiam diri di rumah, tapi banyaklah bersilaturahmi. Saya biasanya melakukan silaturahmi biasanya di setiap Ramadan seperti ini. Saya biasanya melakukan safari Ramadan, silaturahmi dari teman pengusaha satu ke teman pengusaha yang lain. Cuma karena saat ini masih ada pembatasan, jadi mungkin setelah Lebaran baru kita silaturahmi lagi. Tapi alhamdulillah hari ini diundang oleh Gus Sodik dan bisa bersilaturahmi dengan Gus Sodik dan teman-teman yang ada di channel YouTube Rumah Sedekah NU. Semoga dengan ini teman-teman jadi lebih semangat dan termotivasi untuk jadi seorang pengusaha. Kalau mau sharing-sharing, monggo bisa main ke Taman Pinus. Nanti kita bisa ngobrol sambil camping dan ngopi di hutan. Oke, terima kasih Mas Cakra. Jadi para pemirsa, kita akan selalu mengadakan acara dialog tentang wirausaha yang kita sebut sebagai ngopi seni setiap Rabu malam.
antara jam 20 atau jam 21, dan itu akan bertemu dengan para pemirsa semua. Kita akan bicara tentang wirausaha, kita akan bicara tentang pentingnya berbagi, dan kita bicara tentang Indonesia yang lebih maju. Terima kasih Mas Cakra, terima kasih para pemirsa, terima kasih kepada semuanya, dan kita akan bertemu lagi pada Ngopi Seni pada Rabu yang akan datang setelah Lebaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.